Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Driver ojol di Bandar Lampung jadi korban pencurian motor. Satu unit sepeda motor kembali menjadi incaran para pelaku pencurian. Kali ini pelaku berhasil membawa kabur Honda Beat berwarna hitam dengan plat nomor polisi BE2654AJQ milik warga Wailunik, Bandar Lampung. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat 7 Januari 2022 sekitar pukul 18:11 waktu Indonesia Barat di area parkiran Musolah Darul Ihsan Jalan Kiai Haji Dahlan, Kupang Teba, Bandar Lampung. Diketahui saat itu korban bernama Medi berusia 35 tahun merupakan driver ojek online tengah menjalankan sholat maghrib di musola tersebut. Kerabat korban yakni Rudi menjelaskan saat itu korban sedang istirahat seusai mengantar customer. Menurutnya motor tersebut diparkirkan bersamaan dengan motor jemaah lainnya. Rudi mengatakan bahwa kondisinya waktu itu ramai. Banyak motor lain juga, tapi karena akan sholat maghrib, jadi tidak ada yang memperhatikan ke arah tersebut. Rudi mengatakan aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV yang terpasang di musola. Dari rekaman tersebut tampak pelaku berjumlah 2 orang. Menurut Rudi, aksi pencurian di sekitar musola tersebut bukan kali pertama. Terhitung dalam 1 tahun terakhir, 3 unit sepeda motor milik jamaah musola raib digondol pelaku. Menurut Rudi, pencurian sepeda motor yang dialami adiknya tersebut sudah dilaporkan ke polisi setempat. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Kompol Devi Sujana membenarkan laporan korban. Bahkan anggotanya sudah turun ke lapangan untuk melakukan cek dan olah TKP. Devi menambahkan, saat ini pihak sedang mengidentifikasi pelaku dari rekaman CCTV. Kendati demikian, Devi berharap masyarakat tetap waspada dengan tindak pidana pencurian. Berikut wawancara dengan korban curanmor. Untuk korban warga mana, Bang? Kalau rumahnya Wailune. Namanya siapa sih, Bang? Saya. Nama korban? Oh, Medi Medi ya? Laki ya? Laki. Kalau Abang sendiri? Rudi Maksin ya. Keren. Ojek online ya? Iya. Bang, kalau untuk sebelumnya pernah kehilangan juga nggak sih, Bang? Di sini Oh, udah 3 kali lah, Bang. 3 kali, Bang. Sampai dipasang merek itu, Bang, Iya. ya? Pohon putih taman itu, Bang, ya? Nah, kalau Awal-awal untuk kan oh, motor apa ya, Mio apa ya, itu sholat subuh. Bu. 2 kalinya itu orang pantai jadinya Mio apa lupa. Berarti Ya sekitar udah ke 3 kali 4 kalian lah kalau tahun terakhir ini ada 3 kali, Bang, ya? ya 3 kalian lah kurang lebih. Kemarin motor adik kita itu dia lagi sholat atau gimana sih, Bang? Sholat Maghrib, Bang, ya? Posisi motor bisa ditunjuk memang di mana, Bang? Lo memang nggak ada kayak tukang parkir atau yang jaga di sini, Bang, nggak ada, Bang, ya? nggak ada. Cuman mungkin untuk lain kali lebih hati-hati aja gitu, Bang, ya. Pakai gembok gitu, Bang, ya. Udah kasih Udah ada imbauan juga, Bang, ya. buat tadi itulah. Tuh, kalau kemarin tuh sempat ada yang lihat atau curiga nggak, Bang? Nggak ada. Yang kalau ngelihat ada, cuman kan dia buru-buru sholat juga. Oh, nggak Tinggalan. ngira itu, Nggak Bang, ngira ya. itu mau ngambil motor. Berita selanjutnya, keracunan massal warga di 2 kampung Kabupaten Tulang Bawang. Polres Tulang Bawang telah mengambil sampel makanan yang dikonsumsi warga Mekarjaya Indah dan Mekarjaya, Kecamatan Banjarbaru, yang tumbang karena diduga keracunan makanan. Puluhan warga diduga keracunan selepas menghadiri yasinan di Mekarjaya Indah pada Kamis 6 Januari 2022 sore. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Wido Dwi Arifia Zain mengatakan,
Sampel makanan tersebut akan diuji di Laboratorium BPOM Bandar Lampung. Jenis makanannya ada tempe bacem, urap, telur, agar-agar, kacang tanah, dan lemet singkong. Pihaknya sudah mengambil sampelnya yang akan diuji di laboratorium. Polsek Banjar Agung akan menelusuri kasus dugaan keracunan massal yang dialami oleh warga Kampung Mekarjaya Indah dan Mekarjaya. Kapolsek Banjar Agung Kompol Abdul Mutholib mengatakan, pihaknya kini tengah mengumpulkan barang bukti dan saksi. Ia menuturkan, sampel makanan tersebut sudah diberikan ke Inafis Satreskrim Polres Tulang Bawang. Hal ini untuk mengetahui jenis makanan apa yang membuat kelompok ibu-ibu yasinan dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami gejala keracunan. RSUD Menggala sudah merawat 45 pasien keracunan massal di Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang. Mereka umumnya merupakan wanita yang menjadi jamaah pengajian di Kampung Mekarjaya Indah pada Kamis 6 Januari 2022 lalu. Pasien merasakan gejala mual, muntah, dan pusing pada Jumat 7 Januari 2022 sore. Wakil Direktur RSUD Menggala Bidang SDM Lasmini mengutarakan, sampai dengan Sabtu 8 Januari 2022 pagi, masih ada 45 pasien dugaan keracunan massal yang dirawat. Mereka terdiri dari 10 anak-anak dan 35 orang dewasa. Sejauh ini, Lasmini mengatakan kondisi pasien masih stabil. Mereka umumnya sudah tertangani secara medis dengan selang infus menancap di tangan pasien. Sementara itu, perangkat Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjarbaru menyebut ada 62 warga di 2 kampung yang mengalami sakit massal selepas menyantap nasi besek yang didapatnya dari kegiatan yasinan. Cari Kampung Mekar Indah Jaya, Asep menuturkan total ada 46 warga yang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Berita selanjutnya, seorang wanita jadi korban tabrak lari di Bandar Lampung. Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban tabrak lari di Jalan IR Sutami, Campang Raya, Bandar Lampung pada Kamis 6 Januari 2022 malam. Kecelakaan tersebut menyebabkan korban bernama Maili Alvinanda, berusia 45 tahun, warga Sukabumi, Bandar Lampung, meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari informasi yang dihimpun oleh Tribun Lampung, kecelakaan bermula saat korban yang mengendarai motor Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BE4943DI melaju dari arah Tanjung Bintang menuju Sukabumi. Saat melintas di lokasi kejadian, korban diduga tak mengetahui kedatangan mobil diduga jenis Daihatsu Ayla dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Akibatnya korban terjatuh ke sisi kanan jalan dan motornya terpental ke kiri. Naas, kepala korban membentur aspal hingga meninggal dunia. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan membenarkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Rohmawan menyatakan korban meninggal dunia dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Rohmawan menjelaskan berdasarkan keterangan saksi di sekitar lokasi, sebelum terjatuh, korban sempat bertabrakan dengan mobil. Bukannya membantu mengevakuasi korban, pengemudi mobil langsung melarikan diri. Jenazah korban sudah dijemput keluarga untuk segera dimakamkan. Sementara pengendara minibus yang belum teridentifikasi masih dalam penyelidikan petugas. Untuk mengidentifikasi minibus yang terlibat kecelakaan, masih dikumpulkan keterangan saksi-saksi di sekitar lokasi. Berita selanjutnya, pelaku curanmor gasak motor karyawati di Bandar Lampung. Seorang karyawati Rumah Sakit Mata Bandar Lampung menjadi korban pencurian sepeda motor. Aksi tersebut terjadi saat korban sedang bekerja di rumah sakit yang berada di Jalan Sultan Agung Waihalim, Bandar Lampung pada Sabtu 8 Januari 2022 sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV, pelaku diperkirakan berjumlah 2 orang. Kedua pelaku yang mengenakan pakaian serba hitam ini datang dengan mengendarai
sepeda motor tanpa plat nomor. Tak lama berselang, seorang pelaku yang mengenakan helm berwarna hitam turun dari motor. Sembari memperhatikan area sekitar, pria tersebut bergegas mencongkel kontak motor korban di area parkiran rumah sakit. Hanya dalam waktu hitungan detik, motor korban dapat dinyalakan. Kemudian kedua pelaku kabur membawa motor curian tersebut. Agung berusia 30 tahun, suami korban mengungkapkan, motor yang hilang yakni Honda Beat Street dengan nomor polisi BE 2845 ADQ berwarna hitam. Menurut Agung, saat itu motor tersebut sedang digunakan istrinya untuk bekerja. Motor tersebut diparkir di depan rumah sakit dalam keadaan terkunci stang. Korban baru menyadari motornya raib saat keluar rumah sakit, yakni sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mengetahui hal tersebut, korban mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi. Ternyata benar motor miliknya dicuri. Agung mengatakan bahwa sepertinya pelaku terdiri dari 2 orang, kalau untuk mukanya pelaku tidak terlihat jelas karena memakai penutup. Korban langsung melapor ke pihak berwajib. Sementara itu Kapolsek Sukarame Kompol Warsito menyatakan belum mengetahui adanya laporan tersebut. Pihaknya mengatakan akan segera menyelidiki dan melakukan olah TKP usai adanya laporan tersebut, termasuk dengan meminta keterangan lebih lanjut dari pihak korban. Berita selanjutnya, pasca Nataru, harga ayam di Mesuji masih tinggi. Hampir sepekan usai tahun baru 2022, harga daging ayam broiler di sejumlah pasar di Kabupaten Mesuji tak kunjung turun. Menurut penjual daging ayam broiler di Pasar Simpang Pematang, yakni Udin, berusia 43 tahun. Kenaikan harga daging ayam tersebut terjadi sejak tahun baru 2022. Jadi waktu malam tahun baru itu harga daging ayam masih Rp34.000 per kilogramnya. Jadi naiknya harga ini ketika tahun baru naiknya sekitar 3 ribuan. Ia menilai naiknya harga daging ayam di pasaran karena stok daging ayam yang menipis. Kesempatan yang sama juga disampaikan oleh pedagang daging di Pasar Gedung Ramtarni. Menurutnya harga daging ayam saat ini mencapai Rp36.000 per kilogram. Dari kenaikan harga ini juga mempengaruhi daya beli dari konsumen. Biasanya habis 1 kuintal, sekarang kurang dari 1 kuintal. Lebih lanjut, berdasarkan data yang dihimpun oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekdakap Mesuji, harga daging ayam di sejumlah pasar berbeda-beda. Seperti halnya di Pasar Simpang Pematang, harga ayam broiler per kilogramnya mencapai Rp37.000. Kemudian di Pasar KTM lebih tinggi harganya mencapai Rp38.000 per kilogram dan Pasar Brabasan mencapai Rp35.000 per kilogramnya. Berita selanjutnya, pada 2021 7,5% anak usia 15 tahun ke atas di Lamsel buta huruf. Sebanyak 7,5% anak usia 15 tahun ke atas di Lampung Selatan tidak bisa membaca dan menulis huruf Latin atau buta huruf pada tahun 2021. Adapun data tersebut dengan rincian 1,96% penduduk anak laki-laki dan 5,19% penduduk anak perempuan. Jumlah itu berdasarkan data Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021 Kabupaten Lampung Selatan yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan pada 31 Desember 2021, dilansir dari lampungselatancup.bps.go.id. Dari data tersebut, setidaknya terdapat 2 dari 100 penduduk laki-laki dan 6 dari 100 orang penduduk perempuan ke atas tidak dapat membaca dan menulis huruf Latin, yang usianya di atas 15 tahun. Sementara jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf lainnya disebutkan 34,24% untuk laki-laki dan 33,82% untuk perempuan. Jumlah penduduk Lampung Selatan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 adalah sebanyak 1.064.301 jiwa. Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Lampung Selatan, Santi, mengatakan, hasil statistik itu didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021.
Santi mengatakan dapat dari satu survei Susenas di bulan Maret. Dari hasil survei tersebut bisa diketahui hasilnya. Santi menjelaskan, responden yang digunakan dalam survei itu sebanyak 840 rumah tangga yang berada di seluruh kecamatan di Lampung Selatan. Dari Susenas itu didapatkan indikator kesejahteraan rakyat 2021 Kabupaten Lampung Selatan, yang di dalamnya terdapat indikator sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.